Hadratul mukarramin wal muhaddaramin, ayyuhal habaibun al mahbub wa kafatul asatiz wal hujjat. Para habaib yang hadir bersama kita malam ini, diantaranya adalah Habib Lutfi bin Usman al-Munawwar, Habib Salim bin Alwi al-Haddad, Habib Helmi, Habib Salim bin Alwi al-Aidarus, Habib Helmi bin Alwi al-Haddad, dan juga Habib Sayyid Mustafa bin Abu Bakar Barakbah. Para asatiz yang hadir dan Ustaz Sukron, Ustaz Rujal, dan para asatiz, para hujjah yang lainnya yang maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, tapi sedikit tidak kurang rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Kita doakan para habaib, para asatiz, para hujjah, semoga semuanya selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi hayatihim, amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati, saya muliakan juga para hadirin sekalian jemaah Majelis Ta'lim wa Tadhkir Al Yusrain. Semoga kita semua berkumpul di majelis yang mulia ini dalam aktivitas yang mulia, dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia dengan barakah Nabi yang paling mulia, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dari bagulah kita iringkan, kita haturkan, kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan alam Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan bermuajah kita yang pertama setelah Yaumul Aid, ya, setelah kita tawakuf selama bulan suci Ramadan, dan setelah Yaumul Aid, ya, Hari Raya Idul Fitri. Ini juga adalah muajah pertemuan pertama kita atau pembukaan dari Majelis Ta'lim wa Tadhkir Al Yusrain, yang mungkin, ya, pada saat yaum ini di dalam suasana lebaran Yaumul Aid banyak yang belum bermuajah dengan Ana, belum berjumpa dengan Ana. Pada malam ini Ana pun secara pribadi mengucapkan pada antum semua minal aidin wal faizin, ya. Mohon maaf lahir dan batin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal kita, khususnya di dalam bulan suci Ramadan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan istiqomah zahiran wa batinan setelah kita melewati bulan suci Ramadan, yang mana di dalam bulan suci Ramadan biasanya yang biasa baca Quran, mudah-mudahan di luar daripada bulan suci Ramadan diberikan kekuatan istiqomah untuk membaca Al-Quran. Begitupun juga dengan sholat berjamaah dan amal-amal soleh lainnya, sedekah dan lain sebagainya, amin ya rabbal alamin. Nah, para hadirin sekalian, ada satu hadis dari baginda besar Muhammad SAW yang mungkin hadis ini ma'ruf dan juga mungkin ada juga yang sudah dengar, ya, di dalam satu majelis, dalam satu ta'lim atau mungkin dalam ceramah yang mengenai satu hadis yang pada satu hari raya Idul Fitri, ya, disebutkan kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul Aid li ajli salatil Aid. Pada satu hari baginda Nabi besar Muhammad SAW di hari raya Idul Fitri, Rasulullah keluar dari rumahnya untuk melaksanakan menunaikan salat hari raya, ya, salat Aid. Para as-sibyan yal'abun, lalu baginda besar Muhammad SAW di dalam perjalanan itu melihat anak-anak kecil ramai lagi sedang bermain. Biasanya kan kalau hari raya itu banyak anak-anak dengan baju barunya main dengan gembira, ya. Lalu wa wajada sabiyan waqifan yabki, lalu baginda besar Muhammad SAW menemukan satu anak, satu anak dia diam dan sedang menangis, sementara anak yang lain sedang riang gembira bermain, ya, dengan sukacitanya dengan baju barunya. Satu anak diam tidak main dengan teman-temannya yang lain, tapi dia menangis sendirian. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu ma yubkika ayyuhas sabi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ya, kepada anak tersebut dan berkata kepada anak tersebut, apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai anak? Nah, ini hari raya, hari bahagia, hari gembira. Kenapa kau menangis sementara teman-temanmu sedang gembira, riang gembira, sukacita? Ini hari adalah hari raya, hari bahagia. Faqala lahu as-sabi wa huwa lam ya'rif annahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu anak kecil itu menjawab, berkata kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara dia tidak tahu kalau yang diajak bicara itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak ini enggak tahu kalau itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dijawab oleh anak itu? Da'ani ayyuhar rajul fa inna abi mata fi ihdal ghazawat ma'a Rasulillah wa ummi tazawwajat bi ghairi abi wa akhadha dari wa akala mali fasirtu kama tarani ariyan ja'ian hazinan zalilan falamma ata yaumul Aid ra'aitu sibyan yal'abun fatasaddada huzni fabakit. Jadi kata anak ini yang ngomong kepada Rasulullah sementara dia tidak tahu bahwa yang diajak bicara ini adalah baginda besar Muhammad SAW. Kata dia apa? Da'ani ayyuhar rajul, tinggalkan aku wahai bapak, wahai laki-laki, wahai wahai bapak, tinggalkan aku deh, kata dia. Biarin gua sendirian, begitu. Karena sesungguhnya ayahku sudah mati, meninggal di dalam salah satu perperangan, ya, bersama Rasulullah SAW.
Jadi ayahnya ikut perang bersama Rasulullah, meninggal. Lalu ibuku menikah lagi dengan laki-laki lain. Fa akhadha dari, dan dia mengambil rumahku, wa akala mali, dan memakan hartaku. Tuh. Ya. Akhirnya Pak Fasir tu kama taroni. Maka jadilah aku seperti yang kau lihat, yang kau saksikan saat ini. Arian, enggak berbaju. Enggak punya baju dia. Ya, enggak. Lalu ja'ian, dalam keadaan lapar. Hazinan, sedang bersedih. Zalilan, terhina. Lalu falamma ata yaumul id, lalu ketika datang hari raya, kata dia, ra'aitu sibyana yal'abun, aku menyaksikan anak-anak bermain dengan baju baru. Kalau anak-anak kecil sekarang kan main baju baru, pagi-pagi udah makan opor, yang di kantongnya itu penuh dengan uang baru, yang isinya 2000-an, kayak gocengan, kayak penting judulnya baru itu duit. Nah kayak gitulah kurang lebih. Aku menyaksikan anak-anak lain sedang bermain. Fatasaddada huzni fabakitu, maka bertambah sangatlah sedihku dan menangislah aku. Lalu fagolan Nabi SAW, lalu bersabda Rasulullah SAW kepada ini anak, ya kan? Ama tardo an akuna laka aban, wa Aisyatu umman, wa Fatimatu ukhtan, wa Aliyu amman, wal Hasan wal Husain ikhwatan. Mau nggak, kata Rasulullah? Ya, ngomong tuh anak, mau nggak? Kalau aku jadi bapakmu, dan Aisyah jadi ibumu, Fatimah jadi saudarimu, Ali jadi pamanmu, Hasan dan Husain jadi saudara-saudaramu. Faqala sobi, lalu berkata itu anak kepada Rasulullah SAW, akaifa la ardo ya Rasulullah, akaifa la ardo ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku tidak mau ya Rasulullah, aku sangat mau ya Rasulullah. Tadinya dia enggak. Kalau yang diajak ngomong adalah Rasulullah. Begitu dia mendengar Rasulullah bersabda Aisyah, Fatimah, Ali, Hasan, Husain, oh ini Rasulullah. Kaifa la ardo ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku tidak mau ya Rasulullah, aku sangat mau ya Rasulullah. Fa akhadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawajjaha bihi ila dari. Lalu Rasulullah SAW mengambil itu anak. Diambil oleh Rasulullah itu anak, ya enggak, lalu diajak oleh Rasulullah ke arah rumahnya Rasulullah. Enggak jadi Rasulullah ke masjid. Mau sholat Id nggak jadi, dipending. Ya, itu akhlaknya baginda besar Muhammad SAW. Lalu diambil Rasulullah anak itu, diajak ke rumahnya Rasulullah SAW. Lalu fat'amahu wa albasu libasal Id. Lalu Rasulullah mengasih makan itu anak, disuapin dengan tangan mulianya Rasulullah SAW. Tangan yang paling mulia sepanjang zaman di seluruh alam. Tangannya baginda besar Muhammad SAW. Oh, mulianya itu anak. Disuapin oleh dengan tangan mulianya Rasulullah SAW. Lalu albasu libasal Id, dan Rasulullah memakaikan baju baru, baju hari raya, dipakai oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Pak fakharaja sobi, keluar anak itu, udah kenyang, ya enggak, udah dapat baju baru. Lalu dia keluar, yal'abu ma'as sibyan, dia keluar dari rumahnya Rasulullah SAW, kemudian dia bermain dengan anak-anak yang lain. Faqala lahu sibyan, lalu berkata anak-anak lain kepada satu anak ini. Ya, anak-anak yang lain berkata kepada anak yang lain, kepada satu anak ini, kunta waqifan bainana al-an tabki wa ma yudhikukal wa ma tudhikukal an. Tadi kamu nih, ya, kamu tadi di tengah-tengah kami menangis, sedih sendirian di tengah-tengah kami. Lalu sekarang apa yang membuatmu tertawa? Apa yang membuatmu bisa gembira, bahagia? Tadi kamu kan nangis. Kamu tadi sendirian, kita lagi main, kamu menyendiri, nangis. Tiba-tiba sekarang kamu bahagia, tertawa. Apa yang menyebabkan kau bahagia, menyebabkan kau bisa tertawa sekarang? Lalu berkata ini anak kepada teman-temannya yang lain apa? Kuntu ja'ian fasyabi'an. Tadi aku lapar, sekarang aku sudah kenyang. Wa kuntu arian fakusit. Tadi aku telanjang, nggak pakai baju, sekarang aku udah pakai baju. Wa kuntu bighairi abi fa asbaha Rasulullah ya abi. Tadi aku nggak punya ayah, sekarang Rasulullah adalah bapakku, kata. Rasulullah adalah ayahku. Bangga dia ngomong. Lalu wa Aisyatu ummi wa Fatimatu ukhti wa Aliyu ammi wal Hasan wal Husain ikhwan. Dan Aisyah adalah ibuku, Fatimah adalah saudariku, Ali adalah pamanku, Hasan dan Husain adalah saudaraku. Faqala lahu sibyan, lalu berkata anak-anak yang lain kepada satu anak ini,
ya laita ana matu fi ikhdal rizqi fi ikhdal ghazawat ma Rasulillah. Aduh, kata anak-anak lain, seandainya saja bapak-bapak kami mati di salah satu perang bersama Rasulullah SAW. Seandainya saja bapak kami syahid, meninggal di medan perang, niscaya Rasulullah akan menjadi ayah kami. Maksudnya begitu. Ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itulah salah satu akhlak mulianya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para hadirin, kita lanjutkan ta'lim kita, ya, membahas salah satu buah karya dari Al-Imam Qutb al-Irsar wa Al-Ibar al-Bilal Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, yaitu kitab Sabilul Ibtikar. Bahasan terakhir kita sebelum Ramadan kemarin itu sampai di pasal umur yang keempat di hatamnya, ya kan, khatimatul hadal umur yang keempat. Nah, kalau anda nggak khilaf itu, wa qala sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumil qiyamati. Ya, habis itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa rada wa qala sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamati fayad'a fin nari usbu'ahu thumma yuqalu ya ibna adam hal ra'aita khairan qattu hal marra bika na'imun qattun fayaqulu la wallahi ya rabbi wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli al-jannati fayad'u usbu'ahu fil jannati fayuqalu lahu ya ibna adam hal ra'aita bu'san qattu wa hal marrat bika syiddatun qattun fayaqulu la wallahi ma marra bi bu'sun qattun wala marrat bi syiddatun qattun. Ya. Jadi Imamul Haddad di dalam penjelasan dari umur yang keempat ini, kesimpulan maksudnya, khotimahnya ini, dia memaktubkan satu hadis yang baginda besar Muhammad SAW bersabda Rasulullah SAW, nanti kata Rasulullah di hari kiamat itu akan didatangkan seorang ahli neraka yang hidup di dunianya dengan kesejahteraan, bi an'ami, ya, dengan kesejahteraan di dunia sejahtera, tapi dia ahli neraka. Nanti didatangkan di hari kiamat kata Rasulullah SAW. Lalu fayad'u fin nari usbu'ahu. Lalu diletakkan nih ujung jarinya itu di api neraka. Ujung jarinya baru di api neraka. Thumma juga kemudian dikatakan kepada dia, ditanya nih, wahai anak cucu Adam, wahai manusia, ya, hal ra'aita khairan qattun hal marra bika na'imun qattun. Wahai anak cucu Adam, nih, apakah kau melihat kebaikan walau sedikit pun? Enggak. Lalu apakah kau merasakan, ya, merasakan dengan dirimu itu nikmat sedikit pun? Merasakan enggak kebaikan, melihat sedikit pun kebaikan enggak? Merasakan kenikmatan sedikit pun enggak nih, kata Allah. Fayaqulu, lalu dia berkata apa? La wallahi ya rabbi, tidak, demi Allah ya Tuhanku. Ya. Lalu wayuta bi asaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannati. Kemudian kata Rasulullah SAW, dan juga nanti akan didatangkan, ya, manusia, seorang ahli surga, ya, seorang manusia ahli surga yang pada waktu di dunia itu bi asaddin nas bu'san fid dunya, dengan apa nih, sangat susah hidupnya di dunia, melarat, belangsak hidupnya di dunia, tapi dia ahli surga yang tadi hidupnya sejahtera, kaya raya, tajir abis gitu. Tapi ahli neraka yang satunya hidupnya belangsak, melarat waktu di dunia, tapi di akhirat dia ahli surga, ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu fayad'u usbu'ahu fil jannah, lalu diletakkan, ya, ujung jemarinya di dalam surga. Fayuqalu lahu, dan ditanya kepada dia, ya bena Adam hal ra'aita bu'san qattun, wahai anak Adam, wahai anak cucu Adam, apakah kau melihat, menyaksikan kesusahan, ya, kesusahan sedikit pun?
Wa hal marrat bika syiddatun qattun, dan apakah kau merasakan kesulitan sedikit pun? Waktu di dunia melarat, susah, sulit hidupnya. Nah sekarang di akhirat, di surga, baru ujung jarinya aja nih, masukin ujung jari di surga, ujungnya doang baru. Nah, kata Allah, sekarang kau merasakan nggak? Sedikit aja, kata Allah, kesusahan, sedikit aja kesulitan. Dijawab sama nih hamba, fayaqulu la wallahi ma marrabi bu'sun qattun wala marrat bi syiddatun qattun. Demi Allah, ya, tidak ya Tuhanku, ya demi Allah, tidak ya Tuhanku, tidak demi Allah ya Tuhanku, aku tidak tidak merasakan sedikit pun kesusahan, ya. Aku tidak melihat sedikit pun kesusahan dan tidak merasakan sedikit pun kesulitan. Tadi di dunianya susah, sulit, belangsak, melarat di dunia. Begitu di akhirat, ujung jarinya doang, belum badan, belum kaki, belum, enggak kepala, belum. Ujung ujung jari masukin ke surga, ditanya merasa susah nggak sekarang? Merasa sulit nggak? Nggak ada ya Allah, demi Allah tidak, ya Tuhanku. Gitu ya. Lalu wa an Aisyah, dan dari Sayyidatuna Aisyah Ummahatul Mukminin radhiyallahu anha, semoga Allah SWT meridhoinya, annaha zakarat nara fabakat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yubkiki faqalat zakartun nar fabakaitu fahal tazkuruna ahlikum yaumal qiyamah faqala amma fi thalathati mawatina, ya, mawatina, kalau di sana mawadi'ah atau mawatina sama, ya, ada nuskhah yang lain itu mawadi'ah. Amma fi salatati mawatina fala yuzakkiru ahadun ahada indal mizani hatta ya'lama ayakhiffu mizanahu, ayakhiffu mizanuhu am yasqalu. Wa indal kitabi hina yugalu ha ummukru'u kitabiyah hatta ya'lama aina yaqa'u kitabahu afi yaminihi am fi shimalihi am min wara'a zahrihi wa inda sirati idza wudi'a baina zaharanai jahannama. Ini hadis diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah, ya, radhiyallahu ta'ala anha, moga Allah SWT meridhoinya. Sesungguhnya, ya, beliau ini, ya, Sayyidatuna Aisyah ini mengingat neraka. Lagi ingat nih, teringat neraka. Fabakat, lalu beliau menangis. Ya, Sayyidatuna Aisyah ingat neraka, langsung nangis. Faqala Rasulullah SAW, lalu bersabda Rasulullah bertanya kepada Siti Aisyah, ma yubkiki, apa yang menyebabkan kau menangis, wahai Aisyah? Faqalat, lalu Aisyah berkata, ya, aku mengingat neraka, fabakaitu, maka aku menangis. Fahal tadkuruna ahlikum yaumal qiyamah, lalu ya Rasulullah, apakah antum akan mengingat keluargamu nanti di hari kiamat? Apakah antum akan mengingat keluargamu nanti di hari kiamat? Itu pertanyaan Aisyah kepada Rasulullah SAW. Faqala, lalu bersabda Rasulullah SAW, amma fi thalathati mawatina fala yudzakkir ahadun ahada. Adapun kata Rasulullah, ya, di tiga tempat maka tidak seorang pun mengingat orang lain. Tiga tempat nih. Tidak seorang pun mengingat orang lain. Indal mizan. Yang pertama pada saat di mizan, ketika di mizan. Hatta ya'lama ayakhiffu mizanahu am yathqalu. Sampai dia mengetahui apakah ringan atau berat timbangan dia. Nah, sampai dia tahu apakah ringan atau berat timbangannya. Tapi ketika di mizan enggak ingat siapapun. Lalu wa indal kitabi hina yugalu ha ummukru'u kitabiyah hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuhu fi yaminihi afi shimalihi am min
wara'a zahrihi. Yang ketiga, selanjutnya ya, itu ketika dibagi pembagian kitab catatan nih, pembagian kitab catatan amal. Di mana saat itu hina yugalu dikatakan ya, ha umukru'u kitabiyah, segera bacakanlah kitabnya. Segera bacakanlah kitabnya. Ya. Lalu sampai dia mengetahui, sampai seorang hamba ini dia mengetahui di mana diletakkan kitab dia. Apakah di sisi kanan dia, maksudnya menerima dari sebelah kanan, ampi simalihi, atau di sisi sebelah kirinya, min wara'a dhahrihi, atau ya na'udzubillah, atau dilemparkan dari belakang punggungnya, dilemparin nih kitab lu di belakang. Na'udzubillah min dzalik. Lalu selanjutnya kata Rasulullah, wa 'inda sirati idza wudi'a baina zahranai jahannam. Ya. Dan selanjutnya itu ketika di atas as-sirat. Ya, pada waktu di atas as-sirat, ketika diletakkan seorang hamba itu di antara dua sisi neraka jahanam. Di antara dua sisi neraka jahanam, di tengah-tengah lagi. Mana ingat lagi? Enggak mikirin diri dulu kira-kira selamat atau enggak nih. Masa lagi ingat bini muda aja, bini tua aja dilupain, anak lupa, semua lupa, nggak ingat kata Rasulullah, ingatnya cuma diri sendiri. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza sara ahlul jannati ilal jannati wa ahlin nari ilan nari ji'a bil mauti hatta yuj'ala bainal jannati wan nari thumma yudhbihu thumma yunadi munadin ya ahlal jannati la mauta wa ya ahlan nari la mauta fayazdadu ahlul jannati farhan ila farhihim wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim. Bersabda baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika telah penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, jika telah jadi nih penghuni surga masuk ke dalam surga, wa ahlun nari ilan nari, dan penghuni neraka ke dalam neraka, ji'a bil mauti hatta yuj'ala bainal jannati wan nar. Nah nanti ya itu didatangkan kematian didatangkan. Bagaimana wujudnya? Wallahu a'lam. Ya, Allah Maha Kuasa. Dihadirkan itu kematian sampai dia itu diletakkan di antara surga dan neraka. Tsumma yudhbihu. Kemudian disembelih itu kematian. Disembelih itu kematian. Kematian itu dimatiin. Nah, gimana? Ya, sehingga tidak ada lagi kematian. Itu namanya kekal abadi itu di akhirat. Diletakkan antara surga dan neraka, ini kematian lalu disembelih. Ya kan? Nah, disembelih itu mayudbihu. Tsumma yunadi munadin. Kemudian ya, menyeru sang penyeru. Ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, la mauta. Tidak ada lagi kematian. Wa ya ahlan nari, la mauta. Wahai penghuni neraka, tidak ada lagi kematian. Fayazdadu ahlul jannati farhan ila farhihim, maka bertambahlah kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan penghuni surga ya dari kesenangan yang sudah ada. Kesenangan mereka, kebahagiaan mereka sudah ada, bertambah lagi ketika Allah sudah mengatakan ya la mauta, ya akan mati, tidak ada lagi mati. Ya, tapi sebaliknya ya, wa yazdadu ahlun nar huznan ila huznihim, dan bertambahlah kesedihan ya, penghuni neraka dari kesedihan yang mereka yang sudah ada. Gimana nggak sedih? Waduh, neraka nih, nggak ada mati nih, ya nggak kematian sudah nggak ada. Pada saat itu penghuni neraka akan mengharap kematian. Waktu di dunia takut sama kematian, pas di neraka pengen mati. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dimasukkan yang pertama tuh.
Ya, dengan syafaatnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah senang ya nggak bakal masuk surga, dapat lagi mati nggak ada kata Tuhan. Wih, tambah senang, tambah happy ya nggak? Amin ya rabbal alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, ini berita gembira dari Rasulullah untuk umatnya. Ahlul jannati isruna wa mi'atun sinfin. Kata Rasulullah, penghuni surga itu ada 120 macam. Ya. Macamnya bagaimana? Ada di kitab lain dibahas itu panjang lebar. Ada 120 macam penghuni surga. Thamanuna min hadhil ummati. 80-nya itu dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad. Hadhil ummah berarti umat ini itu umatnya Rasulullah dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad. Wa arba'una min sairil umami. Dan sisanya 40 macam itu ya, itu dimiliki oleh seluruh umat-umat yang lain selain umatnya Nabi Muhammad. Bayangin ya, kalau misalnya ada riwayat itu mengatakan ada 313 rasul, termasuk Rasulullah, berarti 312 umat tuh bagian yang 40. Yang umat Rasulullah 80 dimiliki oleh satu umat nih 80 macam. Yang 40 macam dimiliki oleh seluruh umat, bagi-bagi dah yang lain. Nah, itu diantara kemuliaan ya, keunggulan dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lam arakal jannati namin talibuha wala kannari namin haribuha. Wa qala alaihi salatu wassalam, man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzila. Ala inna sil'atullahi ghaliyatun. Ala inna sil'atullahil jannatu. Ya. Jadi bersabda Rasulullah SAW dan bersabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, lam arakal jannatina min talibuha. Aku tidak melihat sedikit pun, ya, aku tidak melihat sedikit pun ya, seperti surga, yang mana orang itu tidur. Tidak sedikit pun aku melihat ya, yang seperti surga, yang mana orang tidur dalam menuntutnya, mengejar surga. Orang tuh nggak bakal tidur, maksud Rasulullah. Kalau sudah tahu surga itu orang nggak bakal bisa tidur, ya enggak. Wala kannari namin haribuha, dan juga tidak sedikit pun aku melihat yang seperti neraka. Ya, orang tuh dia bisa tidur untuk berpaling menjauh darinya. Jadi artinya ya sama. Kalau orang sudah tahu neraka, orang pun juga tidak akan bisa tidur. Aku tidak pernah melihat tuh orang itu bisa tidur. Begitu tahu orang yang mengejar surga itu orang bisa tidur, aku nggak pernah lihat kayak gitu kata Rasulullah. Dan aku tidak pernah lihat kayak gitu, kayak seperti orang yang tahu menghindar dari neraka tapi dia bisa tidur, nggak ada kata Rasulullah. Begitu maksud hadisnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan telah bersabda baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nih, man khafa adlaja. Barang siapa yang takut kata Rasulullah, ya. Barang siapa yang takut adlaja, maka dia tidak bisa tidur. Dia akan berjalan semalam suntuk. Adlaja itu artinya tidurnya sudah tidak nyaman. Barang siapa yang merasa takut, maka dia tidak akan bisa tidur, maksudnya dia akan berjalan semalam suntuk. Waman adlaja balagal manzila, dan barang siapa yang berjalan semalam suntuk ya, karena sudah tidak bisa tidur lagi, balagal manzila, dia akan sampai ke rumah, maksudnya ke tempat tempat kembali yang abadi. Ini maksudnya apa, Beb? Yang tidur ini hati. Ya. Kalau orang ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya nggak bakal tidur. Maksudnya hatinya tidak akan lalai kepada Allah. Hatinya akan selalu ingat kepada Allah. Hatinya akan penuh dengan rasa takut kepada Allah. Hatinya akan bergantung kepada Allah. Hatinya penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya hadis yang Rasulullah bukan matanya yang tidur, tapi hati. Gitu.
Jadi kalau orang yang dia takut, maksudnya ada takut kepada Allah SWT, dia tidak akan tidur hati. Dia akan berjalan semalam suntuk. Maksudnya tidak ada tidur, tidak istirahatnya hati. Terjaga hatinya, standby, selalu takut, selalu dia menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakadha, begitu. Dan barang siapa yang dia berjalan semalam suntuk, dia akan sampai ke rumah yang abadi, maksudnya ke rumah itu, ke surganya Allah SWT. Artinya orang yang dia menjaga hatinya, tidak tidur, selalu ingat kepada Allah, tidak lalai, ya, tidak lalai dari Allah. Kalau dia ingat dunia, berarti dia tidur. Kalau di hatinya itu penuhi dengan dunia, berarti itulah hati yang tidur, maksudnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, tapi kalau hati yang tidak tidur, tidak akan sampai ke rumah yang abadi, yaitu surga akhirat. Ala inna sil'atallahi ghaliyatun. Ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu ghaliyatun, sangat mahal. Barang dagangan Allah itu sangat mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannatu. Ketahuilah kata Rasulullah, ya, bahwasannya barang dagangan Allah itu adalah surga. Mahal surga, masuk surga mau gratisan, nggak bisa, mau ya ente tidur terus tiba-tiba bangun mau masuk surga, nggak bisa. Ya, itu mimpi doang gitu. Jadi orang yang hatinya tidur, maksudnya tidak pernah ingat pada Allah, dia tidak mau sholat, dia tidak mau sholawat, dia tidak mau sedekah, dia tidak mau beramal soleh dan lain sebagainya. Ya, hatinya tidur terus, dunia terus isi hatinya, ngikutin hawa nafsu, terus hawa terus ngikutin sama dia. Itu hati yang tidur, jiwa yang tidur. Itu maksudnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih hadis luar biasa, ya. Ana awwalun nasi khurujan idza bu'itsu. Aku, kata Rasulullah, ya, aku ini adalah manusia yang pertama keluar ketika dibangkitkan. Ketika seluruh makhluk ini nanti dibangkitkan di hari kebangkitan, yang pertama kali keluar itu adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, dari seluruhnya yang pertama keluar itu adalah Rasulullah dulu, dibangkitkan oleh Allah pertama kali keluar. Lalu wa ana qa'iduhum idza wafadu, dan aku yang memimpin mereka, kata Rasulullah. Menuntun nih maksudnya memimpin, ya. Idza wafadu, ketika mereka wafadu sedang kalut, kacau. Bangkit itu kacau kalut, aku yang memimpin mereka, kata Rasulullah. Wa ana khutbahum idza ansatu, dan aku yang berbicara kepada mereka ketika mereka semua diam, tidak bisa bicara. Cuman aku yang berbicara, kata Rasulullah. Jangan kata manusia, malaikat aja nggak bisa ngomong pada saat itu nanti. Ketika Allah sudah bertanya, ya. Nah, cuman aku, kata Rasulullah, yang berbicara. Wa ana syafi'uhum idza hubisu, dan aku yang memberi syafaat, pertolongan kepada mereka ketika mereka tercegah untuk memberi syafaat. Seluruh nabi, seluruh rasul, ya, seluruh wali, seluruh ulama, seluruh syuhada, seluruh nabi, seluruh rasul, seluruh wali, seluruh ulama, seluruh syuhada, semuanya terlarang, tercegah, tidak bisa memberi pertolongan. Aku, kata Rasulullah, ya, ana syafi'uhum wa ana mubsyiruhum idza ayisu, dan aku yang pemberi kabar gembira buat mereka ketika mereka ayisu, putus asa. Ketika seluruh makhluk manusia, jin, semuanya putus asa, Rasulullah yang memberi kabar gembira. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu al-karamatu wal mafatihu yauma izin biyadi. Seluruh kemuliaan, bayangin al-karamah, ya, seluruh kemuliaan
wal mafatih, dan seluruh kunci-kunci, kata Rasulullah. Pada hari itu yauma idzin biyadi, ada di tanganku. Ada di tangannya Rasulullah semuanya. Seluruh kemuliaan dan seluruh kunci-kunci ada di tangannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliwaul hamdi yauma idzin biyadi, dan bendera pujian, ya, panji pujian kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari itu biyadi, ada di tanganku, kata Rasulullah, ada di tanganku. Panji pujian kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari itu ada di tangannya Rasulullah SAW. Wa ana akramu waladi Adam ala rabbi. Oh, tegas Rasulullah ngomong. Ya. Dan aku, ya, anak cucu Adam, keturunan Nabi Adam yang paling mulia di sisi Tuhan. Dari seluruh keturunan Adam, aku yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Ya. Wa yatufu alayya alfun khadimin. Ya. Oh, enggak, ya, yatufu afan. Yatufu alayya alfu khadimin bila waw. Yatufu alayya alfu khadimin. Ya. Dan mengelilingiku, ya. Mengelilingiku apa? Ribuan, bukan seribu, ribuan pembantu, yakni malaikat. Ribuan mengelilingi Rasulullah SAW, malaikat. Ka'annahum baidun maknunun aw lu'lu'un manthurun. Sungguhnya mereka itu laksana seperti cahaya putih, ya, maknunun, yang menutupiku, ya, au lu'lu'un manthurun, atau juga seperti permata, intan permata yang bertebaran. Mana Rasulullah pada saat itu? Ribuan malaikat ngelilingi Rasulullah, cahaya putih. Rasulullahnya ada sudah sangat bercahaya, anan nur faqon nur, dikelilingi sama ribuan malaikat lagi yang bercahaya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, ya, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lanjutkan, ya, kata Ibnu Haddad apa? Wa zadahu fadlan wa syarfan wa kiramatan ladaihi. Wa zadahu fadlan wa syarfan wa kiramatan ladaihi. Ya. Dan semoga apa? Ini doa, ya, salawat. Lanjut ini kan salawat tuh, sallallahu alaihi wasallam, wa zadahu fadlan wa syarfan wa kiramatan ladaihi. Lanjutan dari salawatnya. Dan semoga senantiasa bertambah kepadanya, ya, fadlan, keutamaan, wa syarfan, dan kemuliaan, wa kiramatan, dan kehormatan, ya, ladaihi, selalu untuknya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Antum suh nih, ya, ringkasan dari Imamul Haddad nih di pasal yang keempat. Ini kan mengenai akhirat nih, ya. Ujung-ujungnya apa? Ditulis sama Imamul Haddad. Rasulullah cerita mizan, cerita ini, cerita itu, segala sirat apa kan kita bahas kemarin. Disimpulkan oleh Imam Haddad di hadis terakhir, kesimpulan dari pasal yang keempat itu, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Imam Haddad mengarahkan kepada kita agar hati kita, ya, sambungkan hati kita kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu nggak ada kecuali hanya Rasulullah. Maka selagi di dunia, sambungkan hati pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Perbanyak salawat dan salam kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum jaga sholat 5 waktu, antum nggak zalim sama orang yang wajib sholat puasa fardu antum jalankan, ya nggak, wajib zakat antum tunaikan, antum nggak jahat sama orang, antum nggak zalim sama orang, antum istighfar banyak, minta ampun pada Allah, dan antum perbanyak salawat dan salam pada Rasulullah, insya Allah antum akan menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Ya, menjadi orang dimasukkan dalam golongan jaminan syafaatnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa abidna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini ya, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke
pasal umur yang terakhir itu umur yang kelima antara surga dan neraka. Jika surga dan neraka tak pernah ada. Nah, ya ini di pasal terakhir tentang cerita surga, cerita neraka. Nah, soalnya cerita pertama cerita neraka dulu nih. Nanti ada dijelaskan Imamul Haddad ya penghuni neraka itu. Iya nggak masuk kayaknya kayaknya. Nggak surga dulu deh kayaknya. Ya surga dulu kayaknya. Di antaranya penghuni neraka itu nanti dijelaskan Imamul Haddad ya, gigi gerahamnya penghuni neraka itu sebesar gunung di dunia. Karena disebutkan dalam kitab nanti. Ya gigi gerahamnya penghuni neraka itu sebesar gunung di dunia. Oh, gede banget berarti. Oh, ya, insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurangnya ya, ana minta maaf pada antum semua. Mudah-mudahan kita diberikan oleh umur yang panjang, oleh Allah SWT penuh ketaatan, penuh keberkahan, dan apabila Allah wafat kita, mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah bijahid Nabi wa biaqid sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa lahu minkum billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.